Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Cristiano Ronaldo mengingatkan Manchester United tentang taktik kunci yang dibutuhkan untuk sukses. Ronaldo telah memulai musim dengan cemerlang dan gol terakhirnya untuk Portugal melawan Qatar adalah pengingat bagaimana dia bisa memimpin United menuju kesuksesan. Cristiano Ronaldo menambah koleksi golnya dan menambah rekor dunia internasionalnya pada Sabtu malam setelah menerima umpan dari rekan setimnya di Manchester United, Diogo Dalot. Sifat dari gol tersebut akan terlihat sangat familiar bagi fan Manchester United. Karena begitulah Ronaldo telah mencetak banyak gol baik sejak bergabung kembali dengan United dan sepanjang karirnya yang termasyur. Bagi Anda yang belum melihat tendangannya dari Sabtu malam, inilah yang saya maksud. Portugal memasukkan bola ke dalam kotak dan Ronaldo memasukkan bola ke gawang. Sekarang saya mungkin bisa menggunakan sedikit lebih banyak terminologi teknik di sana. Tetapi secara umum Ronaldo telah melihat kesuksesan sejak kembali ke United. Ketika rekan satu timnya berusaha memasukkan bola ke dalam kotak secepat mungkin dan dia melakukan sisanya. Namun dalam beberapa pertandingan Liga Premier terakhir, tim Ole Gunnar Solskjaer telah menghadapi musuh lama mereka. Karena itu, sepak bola adalah permainan sederhana dan tidak masalah bagaimana tim mengatur. Jika Anda memberitahu striker secemerlang Ronaldo untuk tetap berada di dalam kotak dan memberinya bola, pada akhirnya dia akan memasukkan bola semudah itu. Baik Ronaldo dan rekan setimnya Edinson Cavani sangat brilian dalam mengonversi peluang yang diberikan kepada mereka di kotak penalti. Tetapi melawan Everton dan Aston Villa, mereka hanya mendapat sedikit servis. Hal ini menyebabkan mantan menjadi frustasi dan meninggalkan kotak untuk mencoba dan memengaruhi permainan. United memiliki sejumlah opsi penyerang sayap dan juga memiliki Luke Shaw, Alex Telles, dan Dalot yang dapat memberikan kreativitas dari fullback. Tetapi sejak akhir permainan Sir Alex Ferguson dengan masa jabatan Louis van Gaal satu-satunya pengecualian. Jumlahnya umpan silang yang dicoba tim rata-rata per musim telah turun secara signifikan. Pada musim 2008-2009, Manchester United mencoba melakukan umpan silang terbanyak ketiga dari tim manapun di Liga Premier. Dan dalam musim berikutnya, tidak ada tim papan atas yang mencoba lebih dari 1.156 mereka. Bandingkan dengan 3 musim terakhir di bawah Solskjaer. Pada 2018-2019, United berada di peringkat 11. Pada 2019-2020, mereka berada di peringkat 17. Dan pada 2020-2021, mereka berada di peringkat 15. Ini menunjukkan perubahan gaya dari klub, tetapi Solskjaer mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia ingin membuat United bermain seperti yang mereka lakukan di bawah Ferguson. Dan ada banyak contoh di mana United akan mendapat manfaat dari hanya memainkannya di dalam kotak dan melihat apa yang terjadi telah terjadi. Lebih jauh lagi jika United memang ingin menjauh dari gaya sepak bola itu. Penandatanganan Ronaldo sangat salah dinilai. Karena banyak golnya untuk Juventus datang sebagai hasil dari umpan silang dari area yang luas. Sepertinya penandatanganan kembali Ronaldo hampir merupakan keputusan mendadak, karena sistem yang coba diterapkan Solskjaer tidak sesuai dengan kekuatannya. Mungkin tampak sedikit drastis untuk mengubah rencana Anda untuk seluruh tim berdasarkan kedatangan satu orang. Tetapi jika Anda akan melakukannya untuk siapapun, maka Ronaldo mungkin adalah orang itu. Jika Solskjaer ingin membawa United maju, kembalinya ke gaya permainan yang meraih begitu banyak kesuksesan di bawah Sir Alex Ferguson bisa menjadi jawabannya. Manchester United belanja besar di bursa transfer Januari, termasuk pelatih baru. Manchester United telah didukung untuk menghabiskan anggaran besar selama jendela transfer Januari, setelah mengklaim 4 kemenangan dari Liga pertandingan Liga Premier pertama mereka dan gagal memenangkan 2 pertandingan kandang terakhir mereka. Manchester United telah didukung untuk menghabiskan anggaran besar selama jendela transfer Januari, setelah mengklaim 4 kemenangan dari 5 pertandingan Liga Premier pertama mereka dan gagal memenangkan 2 pertandingan kandang terakhir mereka. United akan kembali menghadirkan Leicester City di Stadion King pada Sabtu sore. Setan merah yang menghabiskan banyak uang selama musim panas untuk pemain seperti Rafael Varane, Jadon Sancho, dan Cristiano Ronaldo dikalahkan 1-0 oleh Aston Villa sebelum ditahan imbang 1-1 oleh Everton terakhir kali. Membuat Manchester United tergeser dari puncak klasemen, tetapi mereka hanya terpaut 2 poin dari puncak klasemen.
Tapi itu adalah penampilan yang menjadi perhatian utama. Pendukung Manchester United sekarang mulai beralih pada manajer Ole Gunnar Solskjaer dan hanya menyerukan perubahan. Menurut mantan striker West Ham dan Celtic Frank McAvenny, United akan terjun ke pasar transfer lagi pada bulan Januari dengan beberapa kekuatan. Bersikeras bahwa klub tidak akan bertahan di Liga Champions kecuali mereka membaik dengan cepat. Saya pikir Manchester United akan menjadi besar lagi pada Januari, kata McAvenny kepada Football Insider. Mereka tidak akan berada di 4 besar, kecuali jika mereka benar-benar memperbaiki diri segera. Mereka membutuhkan starting line up reguler dan mereka perlu memainkan Ronaldo. Bahkan jika seorang manajer baru masuk, mereka akan ingin membuat 1 atau 2 penanda tanganan. Bahkan jika Ole bertahan, dia harus menantang gelar musim ini. Mungkin mereka bisa melakukannya dengan gelandang lain. Mereka perlu menghentikan pengiriman gol, tetapi bagaimana Anda bisa meningkatkan pertahanan itu? Ada beberapa tim yang sangat kuat di luar sana. Chelsea dan Manchester City bermain sebaik yang kami semua harapkan. Liverpool juga terlihat bagus, begitu juga Everton. Saya pikir mereka akan membuat 1 atau 2 penanda tanganan pada Januari. Jadi kira-kira siapa yang akan diboyong Manchester United bulan Januari nanti? Tulis di kolom komentar ya. Prancis juara, Varane cedera, Ole tambah pusing. Kabar buruk tersaji buat Manchester United ketika Prancis bertemu Spanyol dalam laga final UEFA Nations League hari Senin 11 Oktober 2021. Salah satu beknya Rafael Varane harus ditarik keluar karena mengalami kendala fisik. Varane tampil sejak menit awal ketika Les Blues bermain di San Siro untuk menghadapi Spanyol. Sayang, pria berumur cuma bisa bermain sampai menit ke-43 sebelum digantikan oleh Dayot Upamecano. Dari tayangan ulang ada sepersekian detik kejadian yang membuat Varane mengalami cedera. Parahnya, kejadian tersebut sebenarnya bisa gagal terjadi andai wasit jeli melihat kalau serangan Spanyol offside. Setelahnya Spanyol melakukan sepak pojok. Hugo Lloris berhasil menangkap bola dan menetralisir serangan. Dan pada saat itulah Varane duduk di tanah dan meminta tim medis untuk membantunya. Situasi terburuk buat Manchester United. Tim medis Prancis tidak melakukan penanganan. Varane sendiri bisa berjalan keluar dari lapangan tanpa harus ditandu. Namun Didier Deschamps selaku pelatih Prancis enggan mengambil resiko dan menggantikannya dengan Dayot Upamecano. Kalau dilihat sepertinya cedera Varane tidak begitu parah, sebab ia tidak langsung meninggalkan lapangan dan masuk ke ruang ganti. Varane masih menyaksikan jalannya laga di bangku cadangan. Kendati demikian, ini tetap menjadi alarm bahaya buat Manchester United. Mereka tak bisa kehilangan Varane karena Harry Maguire masih mengalami cedera yang didapatkan ketika menghadapi Aston Villa. Situasi terburuknya adalah Varane menyusul Maguire ke ruang perawatan. Kalau sampai terjadi, maka Manchester United harus mengandalkan duet Victor Lindelof dan Eric Bailly di jantung pertahanan. Prancis juara UEFA Nations League. Tanpa Varane, Prancis tetap mampu menjadi pemenang dalam laga final UEFA Nations League tersebut. Kedudukan tipis 2-1 cukup membantu Les Blues untuk mengangkat trofi juara di akhir laga. Pertandingan berlangsung sengit, sampai-sampai babak pertama berakhir dengan kedudukan imbang 0-0. Spanyol berhasil memecahkan kebutuhan pada menit ke-64 melalui aksi Michael Oyarzabal. 2 menit berselang Prancis berhasil menyamakan skor lewat aksi sang penyerang Karim Benzema. Kylian Mbappe menjadi mimpi buruk La Furia Roja usai mencetak gol 10 menit. Jelang laga berakhir di waktu normal. Gol Mbappe sendiri dianggap kontroversial karena berbau offside. Namun sebagian besar penjelasan menunjukkan kalau gol Mbappe boleh disahkan karena bola sempat mengenai bek Spanyol Eric Garcia.